Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada video kali ini kita akan membahas latihan soal ya, dalam menentukan left null space pada suatu matriks. Oke, jadi kalau kita lihat di sini left null space ya, left null space ditulis NAT ya, NAT. Nah, NAT ini T ini disebut dengan transpose ya. Oke, transpose. Jadi nanti matriks itu ditransposkan. Nah, bedanya dengan null space biasa kan ada null space, ada left null space. Kalau left null space itu adalah NAT ini. Nah, kalau null space ya, null space itu NA. Oke, bedanya pada A-nya ini. Kalau null space biasa dia menggunakan original matrix A. Kalau left null space dia menggunakan matrix A yang ditransposkan. Nah, sekarang apa itu transpose? Ya, matrix transpose ya ini ya. Matrix transpose ini yaitu mengubah baris menjadi kolom. Jadi kalau ada matrix dengan baris 1 ya, nanti itu berubah menjadi kolom 1. Atau sebaliknya, mengubah kolom menjadi baris. Oke, contohnya ini. Nah, ini ya. Kalau kita lihat di sini ya. Ini kan ada matriks 1, 1, 2, 1, 3. Itu kan baris 1. Kita transposkan menjadi kolom 1, 1, 1, 2, 1, 3. Lalu ada 1, 2, 1, 3, 1. Ini baris 2. Kita transposkan menjadi kolom 2, 1, 2, 1, 3, 1. Lalu ini ada baris ketiga. Kita transposkan menjadi kolom ketiga 2, 3, 2, 2, 1. Jadi intinya kita mengubah dari baris ke kolom. Oke, kembali lagi ke sini ya. Nah, kalau begitu maka ukuran matriks akan berubah. Contohnya ini ya, katakanlah suatu matriks ukurannya 3 kali 2 kita transposkan maka menjadi ukuran 2 kali 3. Kenapa? Karena kan matriks ukuran 3 kali 2, 3 itu adalah baris, 2 itu kolom. Nah, barisnya kan 3 diubah menjadi kolom, maka kolomnya sekarang menjadi 3 seperti ini, lalu barisnya menjadi 2. A transposnya sama dengan ukuran 2 kali 3 seperti itu. Contohnya seperti ini juga nih di sini ya. Ini kan ukuran berapa ini? Ukuran 3 kali 5 ya ini. Ada 3 baris, 5 kolom, ditransposkan menjadi 5 baris 3 kolom. Oke, jadi dari A35 menjadi A53. Oke, sekarang kita akan menghitung ya, mencari left null space. Nah, jadi pada dasarnya cara mengerjakannya sama seperti mencari null space, yaitu mencari pivot lalu mencari variabel bebasnya. Jadi nanti kita lihat apakah ada variabel bebas atau kolom-kolom yang tidak memiliki pivot ya. Jadi sebenarnya untuk menentukan apakah suatu matriks ini punya left null space atau tidak itu bisa kita lihat ya. Jadi ada cara cepatnya ya. Oke, nanti akan saya jelaskan di akhir ya. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari left null space ya secara konvensional ya, itu menggunakan reduced echelon form atau REF ya. Jadi katakanlah kita memiliki matriks seperti ini. Nah, sebelum kita lakukan reduced echelon form seperti biasa, kita harus mengidentifikasi mana-mana yang bisa kita sederhanakan. Nah, ini yaitu baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Yang baris pertama kita kalikan setengah, baris kedua kita kalikan sepertiga, dan baris ketiga kita kalikan setengah. Jika didapatkan seperti ini. Oke. Nah, setelah didapatkan seperti ini baru kita transposkan. Oke. Jadi sebelum kita transpose saya anjurkan untuk melakukan penyederhanaan dulu. Oke, sekarang ini kita transpose ya. Jadi ini kolom 1 menjadi baris 1 menjadi kolom 1. Ini baris 2 menjadi kolom 2 dan seterusnya.
Lalu seperti biasa kita akan mencari pivotnya. Oke, pivotnya itu yang pertama saya akan memilih pivotnya yang ini. Oke. Maka kita akan menghilangkan nilai-nilai di bawah pivot ya. Ini saya mengurangkan per dua baris ya, yaitu baris ini yang pertama, baris kedua dan yang ketiga dulu. R2 kurang R1 ini seperti ini, hasilnya yang kuning ya ini. Lalu yang baris 3 ini R3 kurangi 2R1, hasilnya yang hijau. Nah, maka seperti ini yang kuning yang hijau ini hasil dari perhitungan ini ya. Lalu setelah itu saya mengeliminasi baris keempat dan kelima. Oke, ini baris keempat, ini yang kuning yang ini ya hasilnya. Lalu yang kelima ya, baris kelima ini hasilnya yang hijau ini. Oke, ini yang kuning, yang baris 4 ini yang hijau ini. Nah, ini sudah benar ya. Baris kolom pertama ya, kolom pertama di bawah pivot sudah bernilai 0 semua. Nah, ini panjang sekali ya ini. Semakin panjang kolomnya, semakin banyak kolomnya kalau ditransposkan maka barisnya pun semakin panjang. Jadi perhitungannya semakin lama ya. Oke, nanti saya akan kasih tahu tipsnya. Oke. Lalu setelah kolom 1 ini selesai ya, ini udah kolom 1 sudah selesai ya, kita memiliki pivot, lalu nilai bawah pivotnya bernilai 0 semua, kita pindah ke kolom 2. Kolom 2 kita akan mencari pivotnya. Nah, karena saya mengambil pivotnya yang ini ya. Oke, saya mengambil pivotnya yang ini, maka saya akan menghilangkan negatif 1 dan negatif 2 ini dengan cara mengeliminasi dengan pivotnya, yaitu R3 plus R2, R4 negatif R2, R5 ditambah 2R2. Oke. Jadi yang R3 plus R2 itu ini ya, hasilnya yang kuning ini. Lalu yang R4 kurangi R2 ini hasilnya yang hijau ini hasilnya yang hijau. Lalu yang terakhir yang R5 plus 2R2 ini, R5 plus 2R2 ini nanti bisa dicek lagi ya. Ini hasilnya yang biru. Seperti ini. Ini sebentar saya zoom out ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang baris kedua sudah ini baris kedua ini baris kedua sudah, kok baris kedua sih, kolom ya, kolom kedua sudah benar ya. Jadi di bawah mana, di bawah pivot sudah bernilai 0 semua. Lalu kita mencari pivot ketiga. Nah, pivot ketiga saya menggunakan angka 3 ini. Oke, saya kalikan dengan sepertiga supaya bernilai 1. Oke, ini bernilai 1 ya nih. Nah, lalu saya lakukan eliminasi di bawahnya seperti ini, R4 plus R3 dan R5 plus 3R3. Oke, kalau udah kayak gini ya, karena ini udah habis kan ya, karena kan tinggal yang paling ujung sendiri. Oke, maka dihasilkan seperti ini, 110 110. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini pivotnya ada berapa? Ada 3, ranknya ada 3. Maka variabel bebasnya 0 karena ranknya penuh. Kenapa ranknya penuh? Karena jumlah rank dan kolom sama, maka tidak ada variabel bebasnya. Maka left null space-nya tidak memiliki basis atau tidak ada basis left null space ya. Ini salah, dikurang left. Tidak ada basis left null space gitu. Nah, jadi gini, ketimbang kamu menghitung panjang-panjang ternyata tidak memiliki basis left null space, kan ngabisin waktu ya, ngabisankan waktu. Nah, ada cara yang lebih baik sebenarnya. Yang pertama, kalian bisa ini ya, setahu saya semisal kalau soalnya hanya mencari left null space saja, ya langsung kerjakan. Tapi kalau soalnya itu disuruh mencari, yang pertama disuruh mencari column space dulu, null space dulu, terus row space dulu, lalu yang terakhir ada left null space. Nah, kerjakan left null space ini yang paling akhir ya. Jadi kerjakan left null space itu yang paling akhir. Kenapa? Karena kita bisa mengidentifikasi apakah suatu matriks ini memiliki basis left null space atau tidak. Diidentifikasi dari mana? Dari hasil RREF matriks originalnya. Nah, misal ini kan tadi soalnya yang tadi ya, original matriksnya kita lakukan REF, reduce echelon form ya, sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dia memiliki 3 pivot ya,
3 pivot, maka ranknya 3. Lalu ada 2 kolom variabel bebas, 2 kolom bebas ya, free column, atau kita memiliki 2 variabel bebas yaitu X4 dan X5. Nah, jadi kita udah tahu kalau matriks ini memiliki 3 pivotnya. Nah, kalau ini ya, jadi pivot itu ya, atau rank ya, 3 pivot kan sama dengan ranknya 3. Jadi rank itu kan tergantung jumlah pivotnya. Rank matriks A, rank A ya, rank matriks A ini sama dengan rank matriks A transpose. Nah, itu dia. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini kan ranknya 3, maka pivotnya 3 kan. Maka ketika ditransposkan juga sama, dia memiliki 3 rank juga atau 3 pivot juga. Nah, kalau kita lihat ini kan ukuran berapa ini? 3 kali 5 ya. 3 kali 5. Kalau kita transposkan menjadi matriks ukuran 5 kali 3. Nah, kalau kita lihat di sini 5 kali 3. Maka kan kolomnya ada 3 kan. Memiliki 5 baris kolom 3. Padahal kita sudah tahu kalau ranknya 3, maka sudah penuh kan. Jadi variabel bebas ya, variabel bebas itu sama dengan jumlah kolom, n kolom, dikurangi dengan rank. Ini seperti itu. Nah, kalau ini 5 matriks ukuran 5 kali 3, maka kan kolomnya ada 3. Sekarang kita udah tahu kalau ranknya itu ada 3, maka variabel bebasnya berapa? FV sama dengan n kolom dikurangi rank. Jumlah kolomnya berapa? Ada 3. Ranknya berapa? 3. Maka 0. Maka tidak memiliki variabel bebas ya pada matriks transposnya ini. Sehingga sebelum kalian menghitung ini dihitung yang terakhiran aja. Nanti kalian cek dulu yang ini. Kalau ternyata ranknya 3 dan ini ketika ditransposkan ukurannya 5 kali 3, kolomnya 3, ranknya 3, maka tidak memiliki variabel bebas ya. Maka basis atau basis ya namanya ini. Basis itu hasilnya. Basis dari left null space matrix ini adalah 0 atau tidak memiliki basis. Nah, seperti itu. Maka dari itu sebelum mencari left null space ya, kerjakanlah RF dulu atau cari left null space ini yang terakhiran aja. Jadi ini kalau ada soal ya, tentukan. Oke, kalau ada soal ya, tentukan. Yang pertama ada column space, null space, row space, dan left null space ya. Nah, ini left null space ini kerjakan paling akhir sendiri, paling terakhiran ya. Yang jelas kalian harus sudah tahu hasil RF-nya, cari rank-nya. Nah, karena rank A itu sama dengan rank ketika A transpose, maka kamu bisa tahu kalau sudah ditransposkan rank-nya berapa. Oke, gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ini ya, dipelajari lagi tips and trick mencari left null space supaya tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga.